Perkenalkan, saya Reri, ini rumah saya. Yang pertama, nyaman. Kita di dalam nyaman, beraktivitas nyaman, kata kuncinya nyaman. Tergantung situasi ya. Kalau misalnya lagi nyaman duduk di area outdoor, saya ke outdoor. Kalau misalnya di dalam, itu saya lebih suka duduk di ruang makan. Kalau ruangan sepeda, ini saya menyebutnya ruangan hobi saya ya. Buat menyendiri, duduk sendiri, ya melihat sepeda, bisa sekalian melihat mobil, apapun hobi saya. Istilahnya saya sebut ini bukan ruang sepeda ya, kamar hobi, ruang hobi. Kebiasaan yang berubah pasti berubah karena sirkulasinya pasti berbeda antara rumah yang lama dengan rumah yang baru. Kalau kebetulan di rumah yang baru ini saya masih proses istilahnya beradaptasi lah, mencari titik yang nyaman, enak bagi saya. Yang pertama, kita harus menyampaikan kebutuhan kita ke arsitek yang akan merancang rumah kita. Apa saja kebutuhan kita, itu yang pertama. Itu nanti arsitek akan menerjemahkannya ke dalam denah. Nah, mereka lebih ahlinya di situ. Setelah itu diskusi, menyamakan keinginan secara teori dan praktek. Ya, keinginan apakah sesuai dengan menurut pandangan ahli arsitek, itu mereka ahli semua di bidangnya kan, kita sampaikan keinginan kita. Mau nggak mau, bagi pemilik dan arsitek itu mencari titik tengah. Rumah ini kita desain dengan awalnya pertimbangan fungsi dari klien. Jadi klien di awal-awal sudah mempunyai fungsi-fungsi yang lumayan challenging adalah pengen bikin ruangannya tuh clean banget, ruangan clean yang tanpa besar sekat. Tanpa tiang, dan garasi tanpa tiang. Jadi garasi 6 mobil di tanah 320 meter persegi. Secara struktur itu kita harus punya space yang ngeblong gitu ya. Dan itu mungkin dari struktural kita harus punya tiang-tiang yang tumpuannya itu tepat sebetulnya. Dan itu yang harus didesain. Tapi karena itu pun kita mempunyai keuntungan di lantai 2-nya kita punya satu ruangan dengan bentang cukup besar tanpa tiang tengah. Namun ada challenge-nya adalah kita punya tiang di antara ruang tengah dan tangga itu di tengah ruangan. Kita kemarin mikir juga nih gimana ngakalin nih kolom 1 sama kolom 2. Makanya kita pikir, oh udah kita bikin partisi aja di sini supaya pertama supaya nggak ngeblok juga, terus kedua itu lebih bikin kayak suatu statement ya. Bener sih. Tapi kalau kita lihat, jadi kita sebenarnya bisa dapat semua yang klien mau ya. Salah satunya living room ini, terus juga di bawah kan dia hobinya mobil, Pak Reri itu suka mobil, jadi mobilnya juga bisa tampung banyak. Betul, gitu ya. betul. Nah lalu selain mobil, kita juga lumayan ada pivot design di desain taman tengah dan taman depan. Itu gambaran kita awalnya klien nggak terlalu suka tanaman, tapi ternyata suka juga dan mau lumayan serius ya di tanaman. Itu dibuat rimbun dan sangat tropikal sebetulnya ya. Jadi di situ kita lihat walaupun di Jakarta di tengah kota, tapi kita bisa lihat satu tanaman yang menutupi banyak rumah ini gitu ya. Jadi rumah ini rimbun. Iya. Benar. Makanya mood yang dibawa ke interior pun kita pengen masukin ada neutralnya, material natural kayak batu alam gitu di belakang TV gitu. Kita pakai batu yang sintetis sih sebenarnya. Cuman kita pengen looks-nya tuh benar-benar natural gitu di sini. Dan terus yang bagusnya itu ya sebetulnya di lantai 2 itu kan kita punya taman tuh. Tapi karena kita ada kemarin dari tim arsitek ada ide untuk buat bukaan itu ke bawah. Jadi di bawah itu kan seharusnya gelap banget. Nah setelah ada bukaan itu kita punya shadow ya ke bawah ya, ada bayangan, jadi di bawah itu bisa kita tanamin juga tanaman. Dan itu jadi satu lokasi di mana tempat hobinya dari klien kita juga.
puas sih sebenarnya Taman Tengah. Jadi ternyata Taman Tengah ini waktu siang ke sore hari karena dia terhalang masa bangunan 3 lantai. Jadi sebenarnya ini teduh sekali. Jadi ternyata ruangan yang kita predik tadinya cuma bisa dipakai malam hari, taunya siang ke sore pun masih nyaman dipakainya. Di luar itu bisa jadi ruang interaksi yang fleksibel sebetulnya ya. Jadi apalagi dari klien juga Pak Reri ini suka banget yang namanya kucing. Oh iya. Jadi interaksi dengan kucing, dengan interaksi dengan Tanaman. tanaman dan juga keluarga semuanya itu bisa terjadi di ruangan itu ya. Betul. Dari interior sendiri kita juga nge-combine warna hitam ya, Iya. supaya Jadi sebenarnya kliennya tuh lebih suka soft tone sama low tone, soft tone yang simple banget. Cuman kita kemarin mikir kayaknya kita harus masukin unsur maskulinnya juga nih ke dalam interior gitu. Makanya kita lebih banyak main warna hitam buat aksen-aksennya gitu. Cuman buat kayak meja makan kita combine juga sama warna yang lebih girly lah gitu. Ada warna goldnya, sama top table-nya kita pakai marble. Terus yang kita pengen juga dari interiornya sebenarnya top table si pantry-nya itu Sleek sendiri gitu ya. sih. Ya, kita Kita pengennya buat tuh kelihatan tipis banget. Makanya kita pakai material batu alam yang bisa support itu. iya, iya. Betul. Waktu perpindah waktu malamnya juga ya. Jadi dari segi lighting kita lebih banyak pengen nonjolin si tekstur dari dinding itu sendiri. Jadi tekstur naturalnya itu lebih keluar. Iya. Dan kita lebih banyaknya mainnya lampunya dari indirect lamp. Jadi Iya, iya. begitu indirect lamp itu jadi kesannya Benar-benar. nggak terlalu terang gitu Lebih ya, tapi- dramatis. dan atmosfernya dapat banget gitu Iya. ya. Ambience-nya dapat banget. Harapan kita buat rumah ini sebenarnya semoga Pak Reri dan keluarga bisa enjoy rumahnya, bisa punya kualitas hidup yang lebih baik lagi lewat rumah ini. Ya. Kita berharap semoga rumah ini juga betul banget bisa jadi satu ruang interaksi yang bisa dinikmati semua keluarganya Pak Reri, bukan cuma keluarga tapi orang-orang terdekatnya Pak Reri yang datang ke sini juga bisa menikmati sehingga kualitas hidup semuanya juga bisa membaik gitu ya.